Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada Minggu hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada saudara-saudara jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai beban atau kebingungan, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan pertolongan. Dan kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya pada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berlimpah. Untuk mempersiapkan hati kita masuk ibadah, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 81 ayat yang pertama, keempat, dan ayat yang kelima. Dan kita nanti di ayat yang kelima. Tetapkanlah hati kami
sehingga kami senantiasa bersuka cita menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Kami persiapkan diri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 87 ayat yang pertama. Dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu hukum yang pertama sampai dengan hukum yang keempat. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Taurat yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawahmu, untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 85 ayat yang pertama dan ayat yang keempat. Di ayat yang keempat kita bangkit berdiri. Oh
Marilah kita menundukkan hati untuk mengaku dosa-dosa kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatkanlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat 79 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini yang tertulis di dalam Mazmur 24 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10.
Marilah kita membacanya secara responsoria atau pengertian. Kedatangan Raja Kemuliaan dalam Bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 240A ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang
Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat untuk mengikuti dan memuji nama Tuhan pada pagi hari ini di ibadat kita. Dan secara khusus selamat datang kepada mahasiswa Geologi Unhas dan telah memberikan persembahan lewat pujian. Semoga pujian menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Warta jemaat bagi kita Minggu tanggal 4 Desember 2022 adalah sebagai berikut. Marhaban menolong wahai Kristus atau dalam bahasa Indonesia hidup suci dalam penantian hari Kristus. Yang pertama nama minggu kita hari ini adalah Advent kedua. Yang kedua statistik berita pernikahan. Warta kedua akan menerima pemberkatan pernikahan saudara Christian Sitopul, putra Bapak Pantun Sitopul, Inang Asmawati Buru Sigalinggi, Jemaat HKBP Harapan Baru, Resort Harapan Baru, alamat Jalan Kepala Raya nomor 9, Harapan Baru 1, Bekasi. Dengan Arta Anggreni Buru Sinaga, putri dari Bapak Perli Perwira Sinaga, Inang Naria Desmida Buru Syaripar, Jemaat HKBP Makassar, Resort Sulawesi Selatan, alamat BTN Harta Kepindah, Blok I, SA nomor 3, Makassar. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Desember pukul 10.00 WITA, tempat gereja HKBP Tamarunang, Resort Sulawesi Selatan. B. Baptisan. Pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 yang akan datang, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan sakramen baptisan kudus kepada anak-anak, kepada orang tua yang hendak membawa anaknya ke dalam baptisan kudus agar mendaftar ke sekretariat gereja dengan membawa fotokopi akta kelahiran jika sudah ada. Bagi yang bukan anggota jemaat HKBP Makassar, agar membawa surat keterangan dari gereja asalnya. Tuhan Yesus memberkati semua keluarga. Yang kelima, Dewan Diakonia. Gerakan Rp2.000 untuk diakoni sosial HKBP Makassar. 6. Kesekretariatan. A. Persembahan. 1. Pada hari ini Minggu tanggal 4 Desember 2022 kita mengantarkan persembahan ke depan altar untuk Komite HIV/AIDS HKBP. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 yang akan datang, kita mengantarkan persembahan ke depan altar untuk diakonia sosial HKBP Makassar. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. B. Program kerja kuliah dan anggaran 2022. Sesuai program kerja kuliah tentang pelayanan bulanan, dengan ini dihimbau kepada semua jemaat agar membayar secara rutin setiap bulannya pelayanan bulanan, dan dimohon untuk mengisi di kartu pelayanan bulanan yang sudah disediakan melalui situa wilayah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Yang 7, pelayan. Yang ke-8, pengumuman. A1, wajib mematuhi protokol kesehatan. A2, rapat kuliah. Pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 yang akan datang, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan rapat kuliah untuk menetapkan program dan anggaran Gereja HKBP Makassar untuk tahun 2023. Dimohon kepada semua majelis dan seksi-seksi kategorial untuk menghadirinya. Demikian juga jemaat yang sudah dihubungi situa wilayah masing-masing. Rapat akan dimulai setelah selesai ibadah Minggu atau pukul 12.00 WITA sampai dengan selesai. Tempat gedung Gereja Makassar Indonesia. Berhubung kita masih harus mengikuti protokol kesehatan, jadi peserta yang dapat mengikuti rapat kuliah sesuai komposisi tersebut di bawah ini dapat kita lihat, yaitu melalui Dewan Dunia, Dewan Diakonia, Dewan Masyarakat, Wilayah,
sesi pembangunan dan badan audit. Marilah kita menghadirinya dalam sukacita. Tuhan Yesus memberkati program dan anggaran gerejanya. A3 Ibu belajar sini. Dalam rangka menyambut pesta Natal dan Tahun Baru 2023, mulai hari Sabtu tanggal 12 Desember 2022, belajar sini HKBP Makassar dibuka, dan untuk belajar kembali di tahun 2023 akan diwakilkan kemudian. 4. Foto PP, perbaikan atap dan plafon gereja Bulur. Sesuai hasil rapat pada lalu tanggal 9 Juli 2022, harga untuk perbaikan atap dan plafon gereja Bahasa Batak memerlukan biaya sekitar 300 juta, dan dana yang dipakai untuk perbaikan tersebut direncanakan dicari melalui 3 sumber, yaitu 1 foto PP jemaat, 2 sumbangan eksternal, dan 3 donatur sukarela. Diharapkan semua warga jemaat HKBP Makassar bersedia mendoakan dan mendukung perbaikan atap dan plafon tersebut. Adapun total PP yang disepakati para lalu adalah minimal Rp500.000 per keluarga. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. A5 jadwal pembuktian pesta Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 di Makassar dapat kita lihat di warta yang ada kita masing-masing. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi para jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama namanya Insinyur Edi Sumatera Pakaian Guru Sumatera. Yang kedua namanya Sitwa B Berjalanan Tinggi Guru Merulang. Yang ketiga Parulian Guru Pasaribu. Yang keempat namanya Sitwa B Menurut M Guru Sumatera. Yang kelima Amak Ahmad Guru. Yang keenam namanya Wini Bahokaya Guru Pasaribu. Yang ketujuh namanya T Sitanggang M Guru Jawa Barat. Yang kedelapan namanya Sitwa Karolton Cihabur Pardede. Yang kesembilan namanya Sitwa T Saradi M Guru Panjaitan. Yang ke-10 namanya Sitwa G Sumatera Guru Segar. Yang ke-11 namanya R Simanjuntak R Guru Sumrat. Yang ke-12 namanya OHT Aritona Maafi Guru Barat. Yang ke-13 Gilbert Nugraha Silaban. Yang ke-15 namanya EJ Siturus C Guru Panjaitan. Yang ke-15 namanya V Silaban R Guru Pakpahan. Yang ke-16 M Tabungan. Yang ke-17 namanya J Huta Barat S Guru Parpau. Yang ke-18 namanya E Pane R Guru Stokul. Yang ke-19 Amak S Hamulu. Yang ke-20 namanya AI Silawali R Guru Menurut. 21 namanya SH Bulan AS Guru Panjaitan. 22 Adril Silawadi. Yang ke-24 Catherine Guru Semangkali. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 5 sampai 11 Desember 2022. A. Ulang tahun kelahiran dari sampai dewasa ada 1 orang. B. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu 1 orang. C. Ulang tahun pernikahan ada 3 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Di jadwal pemakaian Sopo dapat terlihat di warta yang ada di kita masing-masing. Yang selanjutnya laporan keuangan dapat juga terlihat di warta yang ada di kita masing-masing. Laporan rincian masing-masing saldo kas akhir tahun 2022 bulan Oktober, perhitungan rekonsilasi saldo kas dan bank Oktober 2022 dapat terlihat di warta yang ada kita masing-masing. Begitu juga laporan transaksi finansial dan daftar otorite plafon gereja HKBP Makassar 2022 dapat kita lihat di warta yang ada kita masing-masing. Selanjutnya warta tambahan
Pencarian dana panitia mahasiswa geologi Unhas. Pada hari ini, Minggu tanggal 4 Desember 2022, panitia bersama tahun mahasiswa geologi Unhas akan mengadakan pencarian dana melalui persembahan pujian setelah ibadah di ibadah bahasa Indonesia. Panitia sangat mengharapkan partisipasi semua jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Yang selanjutnya, laporan keuangan, pemasukan, pengeluaran dan saldo kas dapat kita lihat di warta yang ada di kita masing-masing. Demikian warta jemaat bagi kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 274 sambil kita mendengarkan persembahan. yang senantiasa memelihara kehidupan kami.
Kami bersyukur untuk segala rahmat dan kebaikan-Mu yang menghantarkan kami, ya Bapa, di minggu Advent yang kedua ini, untuk menghayati dan mensyukuri bagaimana kasih karunia-Mu yang tetap menaungi hidup kami. Dan pada minggu ini, ya Tuhan, di tengah-tengah persekutuan kami akan mendengarkan firman. Tuhanlah kiranya yang menolong dan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga dengan firman-Mu yang akan kami dengarkan dapat membangkitkan iman kepercayaan kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan takut akan Engkau. Terima kasih, ya Bapa yang Maha Baik. Inilah doa kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada minggu Advent yang kedua ini tertulis di dalam Filipi pasal yang pertama, dimulai dari ayat yang ketiga sampai kepada ayat yang ke-11. Filipi yang pertama pasal 1 ayat 3 sampai kepada ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Sampai sedemikian jauh membaca firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adalah hal yang baik kalau kita menjadi sosok yang dikenal karena kebaikan kita, karena keberadaan kita yang selalu memberikan kesan dan penciptaan yang membangkitkan suasana yang baik, suasana yang hangat, suasana yang menciptakan keakraban. Tapi alangkah menyedihkannya kita kalau kita tidak ingin diminta kehadiran kita. Apalagi kalau kita sudah datang dia, semua jadi diam, semua jadi menjauh. Karena apa? Kalau mungkin dia adalah orang yang suka bergosip, suka menceritain atau menghubungi teman-temannya dan lain sebagainya, atau selalu memunculkan suasana yang tidak kondusif seperti itu, alangkah malamnya kita. Tapi saya percaya kita yang hadir di sini adalah orang yang selalu dirindukan di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pekerjaan, lingkungan sekolah, perkuliahan dan lain sebagainya. Karena apa? Karena itulah salah satu apa yang diinginkan oleh Yesus bagi kita sebagai garam, sebagai terang, sebagai sosok yang dapat memberikan suasana yang menyejukkan, suasana yang memberikan kedamaian. Dan itulah ciri-ciri orang-orang Kristen yang harus kita imani dan kita jalani.
Hal inilah yang membuat betapa sukacitanya Paulus ketika dia menuliskan surat ini. Di awal ini dia mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Ayat ini sering sekali menjadi ayat yang selalu dipasangkan oleh orang yang memiliki kekasih ya. Dia buat ini, Filipi 1 ayat 3, dikirimkan sama Halelia, pacarnya dibilang begitu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku melihat kamu. Sudah ada yang senyum-senyum remaja dengan Paulus itu. Puji Tuhan. Berarti dia punya sosok yang dia sayang. Dan ini bukan hanya untuk bukan hanya untuk kekasihmu, bapak ibu yang sudah berumah tangga, bisa juga ini. Kalau contohnya ingin WA suaminya atau istrinya, tuliskan, aku mengucap syukur padamu setiap kali aku mengingat kamu. Tapi jangan jadi amatan bilang aku selalu berkeluh kesah setiap datang ke WA-mu karena kau selalu minta saldo atau transferan. Tapi itulah kebahagiaan perempuan yang aman, contoh yang punya istri di rumah. Tapi ini luar biasa. Kenapa Paulus tadi mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan bahkan dia katakan, namamu selalu ada di dalam doa. Nah, ini merupakan ungkapan yang dirasakan oleh Paulus terhadap jemaat Filipi, melihat bagaimana jemaat yang Filipi ini yang masih muda mendapatkan berita keselamatan. Artinya mereka masih seperti anak-anak yang baru lahir. Kalau anak-anak yang baru lahir berarti mereka, anak ini masih belajar untuk merangkak, berjalan dan menggoyangkan tubuhnya, masih belajar untuk menstimulasi anggota tubuhnya agar dia dapat bergerak dan lain sebagainya. Nah, inilah yang dirasakan oleh Paulus. Dia melihat keberadaan jemaat yang di Filipi ini menjadi jemaat yang masih muda, yang menerima tentang keselamatan ini, tetapi dia melihat ada hal yang luar biasa di tengah-tengah persekutuan jemaat Filipi ini. Mereka rukun, mereka tetap mencerminkan sebagai orang-orang yang menerima Kristus sebagai juru selamatnya, dengan kehidupan yang baik, dengan kehidupan yang memberikan kedamaian di tengah-tengah persekutuan. Dan bahkan jemaat ini sekalipun jemaat yang muda selalu mengedepankan menjadi orang-orang yang terdepan dalam melakukan aksinya, terlebih menolong sesamanya dan menolong Paulus di dalam penderitaan ketika di penjara. Itu mengapa Paulus menuliskan ini pada saat di penjara, karena dia sekalipun di tengah penderitaannya, di tengah dia menyaksikan imannya, mempertahankan Yesus sebagai juru selamatnya, memberitakan Injil di tengah kesakitannya, tetapi ketika dia mendengarkan berita tentang pengembangan jemaat Filipi ini, di saat dia di penjara, dia tetap bersuka cita. Maka dia katakan dalam Filipi 4 ayat 4, dia katakan bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi dikatakan bersuka cita. Maka dikatakanlah surat Filipi ini adalah surat sukacita, surat yang memberikan gairah yang luar biasa terhadap perjalanan pelayanan daripada Paulus. Dan hal inilah yang menjadi perenungan bagi kita di minggu Advent yang kedua ini. Kita diharapkan menjadi orang-orang yang telah menerima kebaikan, kasih karunia, keselamatan
menjadi pelaku-pelaku kasih di dalam kehidupan. Mengapa demikian? Apakah yang kita lihat dari berita itu? Kalau dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat. Bermanfaat. Kita boleh lihat di sini, bermanfaat. Kenapa berita Injil ini sebagai yang utama? Memberikan perubahan yang baik di tengah-tengah jemaat ini. Kita boleh belajar dari perjalanan Sandy yang datang di tengah-tengah bangsa Barat. Mungkin sebagian kita di sini datang dan ada mahasiswa yang datang. Tapi kalau kita lihat pekabar Injil yang datang dari negara Jerman atau dari Belanda yang waktu atau di beberapa bagian di Indonesia ini atau dari Amerika, para Sandy itu datang, pertama yang mereka bawa itu adalah tentang pemberitaan. Khususnya kita boleh belajar dari orang Barat, penginjilan yang diadakan. Pertama firman Tuhan yang dibawa. Ketika firman Tuhan itu dibawa diajarilah orang Batak itu mengenal tentang kebenaran firman Tuhan, diajarilah tentang pendidikan, diajarilah tentang kesehatan, diajarilah tentang bagaimana menjadi masyarakat yang produktif di dalam ekonominya. Maka itu bisa kita lihat kalau kita pulang berziarah, melakukan perjalanan kita ke tanah Batak. Kalau ada gereja di sana pasti ada sekolah. Kalau ada sekolah di situ pasti ada di situ rumah sakit. Sejarahnya di perjalanan Sandy HKBP ini berdampingan. Penginjilan pertama mulai. Kalau kita lihat mindset itu pertama diajari itu. Nah kemudian diajari dalam membaca, diajari dalam tentang kesehatan, diajari dalam tentang bagaimana orang-orang Batak itu mengenal menjadi orang yang cerdas untuk mengusahakan, mengupayakan kehidupan ekonomi. Itu masih ada buktinya. Maka dikatakanlah itu paguyuban. Kalau ada dikatakan itu sebutan paguyuban dalam sejarahnya, berarti ada gereja di sana, ada rumah sakit, ada di situ pusat pendidikan sekolah. Dan itu bisa kita lihat yang masih sinkron dan masih jelas apa itu makna paguyuban itu di HKBP Bali. Di depannya ada rumah sakit HKBP, di sampingnya ada sekolah SD, SMA, dan juga kampus STD, sekolah tinggi di Apones. Itu yang boleh kita lihat. Atau kalau kita pergi ke bagian Tahutu, Moro-Moro, dan lain-lain. Nah ini boleh kita lihat kenapa penting pemberitaan Injil. Nah karena pemberitaan Injil itulah yang mengubah seseorang agar dia dapat menjadi orang-orang yang mengerti akan apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang diinginkan oleh firman Tuhan, sehingga ia dapat berbuah. Nah kalau tadi dikatakan memang firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar seseorang, untuk menyatakan kesalahan, untuk memimpin dia dan mendidik di dalam kebenaran, berarti hal inilah yang harus kita lihat menjadi prioritas kita. Pemberitaan Injil menjadi dasar untuk menempa seseorang itu menjadi orang-orang yang berkualitas, menjadi orang-orang yang tahan uji, menjadi orang-orang yang mampu berbuah, menjadi orang-orang yang tegas terhadap apa yang tidak baik di dalam kehidupan. Dan itu bisa kita buktikan dari pemberitaan Injil yang terjadi di tengah-tengah penginjilan orang Batak. Kita lihatlah sekarang penyebaran ataupun pertumbuhan dari orang-orang Batak cukup besar ya, baik berkembang secara produktifnya SDM dan lain sebagainya. Hal inilah mengapa ketika di minggu Advent ini kita diingatkan pemberitaan Injil penting bagi kita. Injil itu akan mengarahkan kita mengenal kasih karunia Tuhan dan mengajari kita untuk melakukan pekerjaan yang baik. Maka Paulus mengatakan akan hal ini aku yakin sepenuhnya waktu ia memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Maka karena itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita melihat apa sebenarnya dasar agar aku dapat menjadi pembawa damai. Apa yang menjadi dasar agar aku menjadi orang yang dirindukan di tengah-tengah persekutuan Tuhan.
yang baik di dalam kehidupan kita. Dan hal inilah juga dikatakan oleh Paulus kepada kita. Perenungan yang luar biasa di Minggu Advent yang kedua ini. Terlebih pada topik minggu kita yang mengatakan hidup suci dalam penantian hari Tuhan. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita ini memang diperhadapkan dengan dua pilihan. Bagaimana kita menjadi pribadi yang dapat memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Bagaimanakah kita menjadi orang yang hidup suci, hidup yang tidak bercela dalam penantian kita pada hari Tuhan. Inilah yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat. Jemaat ini masih muda, tetapi Paulus tetap memberikan, menekankan, menuliskan surat kepada mereka agar mereka tetap menjadi orang-orang yang memelihara kehidupannya di tengah-tengah situasi Filipi ini yang berdampingan dengan hal-hal yang dapat menjerumuskan mereka menjadi orang-orang yang terhanyut di dalam dosa. Bagaimana dengan kita? Nah, itu pentingnya Bapak Ibu sekalian, remaja dan namusobulo, memilih yang paling penting dari yang penting di dalam kehidupan kita. Apakah yang prioritas? Sudahkah kita menjelang mengakhiri akhir tahun ini di Minggu Advent yang kedua ini merenungkan dan mengevaluasi diri kita? Sejauh manakah kita mengutamakan kedekatan, keintiman kita kepada Tuhan? Sering sekali di tengah penderitaan, di tengah beban dan tantangan, manusia jatuh ke dalam dosa, menyalahkan Tuhan, melakukan hal-hal yang tidak baik. Kalau dia tidak memiliki keintiman dengan Tuhan, tidak memprioritaskan firman Tuhan di dalam hidupnya. Paulus menderita di dalam penjara. Dia bisa jatuh di dalam dosa. Dia bisa melakukan hal-hal yang buruk ketika di dalam beban, tantangan dan penderitaan. Tetapi ketika Injil itu ada di dalam hidupnya, Yesus itu sebagai salah satu patron hidupnya, maka dia dapat menjadi orang tetap menunjukkan identitasnya yang terbaik, menjaga hidup dan pola karakternya yang tidak bercacat di hadapan Tuhan. Maka bagaimana dengan kita? Ketika firman Tuhan itu pertama sekali yang lebih prioritas kepada kita, kita ingin melakukan hal yang tidak baik, maka kita diingatkan oleh Roh Kudus. Kita dituntun oleh Roh Kudus. Kita diajari, dipimpin agar tidak terjatuh ke dalam dosa. Minggu Advent yang kedua ini menjadi sebuah perenungan bagi kita. Kalau dituliskan oleh Paulus, dan inilah doa, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Pengetahuan yang baik. Semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Dari manakah kita dapatkan ini? Tidak serta-merta kita menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang tegas, menjadi orang yang tetap disiplin untuk menunjukkan identitas kita, kekristenan kita, untuk mendapatkan kasih yang melimpah dan pengetahuan yang benar. Kalau kita tidak meminta kepada Allah yang menjadi sumber hikmah, lihatlah banyaknya orang yang jatuh ke dalam dosa, yang jatuh terhadap keinginan-keinginan duniawi yang bertentangan dengan firman Tuhan ini. Kalaulah dia tidak meminta Tuhan untuk memimpin hidupnya, kalau kita lihat banyaknya orang yang terjerumus ke dalam kejahatan, terjerumus kepada keinginan daging yang membuat dia jatuh ke berbagai-bagai penderitaan dan kesakitan. Harusnya ini menjadi sebuah perenungan yang berharga di Minggu Advent yang kedua ini. Memilih yang benar, memilih yang baik, memilih yang artinya pasilikon nawa.
bagaimana kita dimampukan? Haruslah kita meminta akan tuntunan daripada Roh Kudus. Memiliki kasih yang melimpah, pengetahuan yang benar dalam segala macam pengertian, penting untuk kita miliki di tengah-tengah dunia yang sudah semakin maju, di tengah-tengah peradaban yang sudah semakin maju di bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Bila mana kita belajar seperti Raja Salomo, di tengah apa yang ia miliki, dia berdoa kepada Tuhan, berikanlah aku hikmat. Dan itulah yang penting bagi kita. Di bangku pendidikanmu sekarang, bagi yang mahasiswa, bagi yang pelajar, mintalah pimpinan daripada Roh Kudus agar kita penuh kasih, penuh dengan pengetahuan yang benar dalam segala macam pengertian, menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang tegas mengatakan tidak ketika engkau ingin dijerumuskan kepada pergaulan yang buruk, mengatakan tidak untuk tidak terkontaminasi dengan pergaulan yang menjauhkan engkau dari hal-hal yang baik, mengatakan tidak kepada setiap orang yang bekerja di tiap-tiap instansinya untuk hal-hal yang membuat reputasi kita jelek hanya untuk kedudukan, kenikmatan, dan lain sebagainya. Dari manakah itu bisa kita dapatkan? Dari kedekatan kita kepada Tuhan, dari ketika kita menyerahkan hidup kita sebelum memulai segala aktivitas kita, maka roh pengertian itu akan mengajari kita, menuntun kita, dan itu akan mengarahkan kita menjadi orang yang tetap konsisten, taat, dan setia menjelang Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan itulah yang harus menjadi kita pegang amal, pinang, remaja, dan apostol. Biarlah kita menjadi orang yang kecil, tidak dipandang, tetapi kita menjadi orang yang tetap bertumbuh di dalam pendirian kita sesuai kebenaran firman Tuhan. Karena lihatlah, banyak orang yang tergiur dan terjatuh terhadap apa yang menyenangkan hati pikiran kehidupan tanpa memikirkan dampak. Banyak orang yang jatuh terhadap kenikmatan, apalagi urusan dengan uang. Kita bisa melihat bagaimana Paulus mengatakan akar dan segala kejahatan adalah cinta uang. Tapi karena cinta uanglah orang menjatuhkan dirinya kepada berbagai penderitaan dan kesusahan. Maka karena itu minta kepada Tuhan agar Roh Kudus menuntun kita memiliki kasih yang melimpah, pengetahuan yang benar, dan segala macam pengertian, agar kita hidup suci, tak bercacat menjelang hari Kristus. Karena bila mana harinya akan datang, penantian masa Advent ini 2 minggu lagi akan kita jalani dan akan memasuki peringatan hari kelahiran Yesus Kristus. Ini menjadi sebuah perenungan yang berharga bagi kita. Ingatlah waktu kita tidak banyak. Kalaulah kita berpikir seolah-olah Yesus memanggil kita esok, seolah-olah Yesus datang besok untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, maka patutlah kita menjaga hidup kita tidak bercacat, tidak bercela, tidak menjadi orang yang ikut terjerumus kepada hal-hal yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Maka karena itu selagi masih ada kesempatan seperti yang dikatakan oleh Paulus ini, biarlah kasih kita melimpah, pengetahuan kita benar, sehingga kita dapat memilih mana yang baik dan mengatakan tidak pada hal yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Dan itu akan membuat kita menjadi orang yang berbuah di dalam kebenaran, dan kita dapat memuliakan dan memuji Tuhan di sepanjang kehidupan. Yang terakhir, amal pinang remaja dan apostol adalah hal baik kalau nama kita disebut oleh orang yang kita kasihi. Bila Paulus mengatakan di sini, dia berdoa kepada jemaat yang di Filipi, berarti ketika jemaat Filipi mendengar ini namanya disebut, didoakan oleh Paulus, itu terberkati bagi dia. Yang mau saya katakan di sini secara psikologi, kalau seandainya katakan inang situasi gunung, inang diakones, inang selalu ada di dalam doa, itu terberkati bagi saya pasti.
memberikan psikologi yang baik bagi saya? Pastilah. Nah, ini juga dilakukan oleh Paulus. Demikian juga dengan Amon dan Nina. Katakan kepada orang yang kau kasih, engkau saya doakan di dalam doa saya. Pasti dia menjadi energinya lebih positif, lebih baik. Maka jadilah berdoa. Itu yang kunci utamanya. Dan tulisan ini jadilah berdoa. Bukan hanya diri kita yang kita doakan. Doakanlah orang-orang yang memang bertumbuh di dalam iman, agar dia dapat seperti kita boleh bersama-sama menerima kasih karunia. Jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup sucilah dalam menantikan hari. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang Maha Baik untuk kebaikan-Mu yang menuntun dan menolong kami melalui firman-Mu yang Engkau nyatakan Tuhan di minggu Advent yang kedua. Tuhan mengajari kami agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia dan tidak bercacat menjelang hari kedatangan. Dan Engkau juga Tuhan menggerakkan kami untuk melihat bahwa Injil, firman-Mu adalah dasar bagi kami, menjadikan kami menjadi orang-orang yang dapat berbuah, menjadi orang pembawa damai, menjadi garam dan terang di tengah-tengah komunitas kami, di tengah-tengah kehidupan kami. Maka ajarilah kami ya Bapa di dalam kehidupan kami, sambil menanti akan kedatangan-Mu yang kedua kali, mempergunakan waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami, agar melihat, merenungkan, dan menjadi orang yang berprinsip di dalam hidup kami, yang berpedoman terhadap firman, memilih yang paling penting dan yang penting di dalam kehidupan kami, yakni keintiman kami kepadamu, yakni kerinduan dan persekutuan kami dengan Dia Bapa. Bila mana itu telah kami hidupi di dalam hidup kami, Engkau akan memberikan hikmat, pengertian yang baik, menuntun kami menjadi orang-orang yang dapat memilih hal-hal yang baik, menjadi orang-orang yang dapat bertumbuh dan mengatakan tidak terhadap hal yang jahat, terhadap keinginan-keinginan daging yang bertentangan dengan kebenaran firman. Di tengah kemajuan dan pelipur hidup di dunia ini, kami pernah jatuh dalam dosa. Mungkin pada saat ini kami masih terikat dari segala keinginan daging kami menjauh daripada Engkau. Maka ya Tuhan Yesus, kami meminta akan pertolongan Roh Kudus-Mu di minggu Advent yang kedua ini. Kuduskan kami dan arahkanlah kami ya Tuhan, untuk mengevaluasi diri kami, mengarahkan hidup kami lebih dekat dengan Engkau. Karena bila mana Engkau Tuhan yang menaungi dan memimpin kami, maka kami akan penuh dengan kasih karunia-Mu, akan penuh dengan rahmat yang daripada Engkau, dan menjaga hidup kami menjadi hidup yang suci dan tak bercacat menjelang hari Tuhan. Bapa yang Maha Baik, berkati seluruh jemaat-Mu yang bersama-sama dengan kami. Biarlah kami ya Tuhan Engkau tuntun dan Engkau ajar di tengah kehidupan rumah tangga, pekerjaan, perkuliahan, dunia pendidikan kami, bahkan apapun yang pada saat ini kami kerjakan. Tuhan menolong dan memimpin kami, agar kami dapat bersuka cita dan bertanggung jawab atas apa yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Berkati seluruh jemaat-Mu yang merasakan kebaikan Tuhan, terlebih kepada jemaat kami yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan pada minggu yang lalu, minggu ini dan minggu yang akan datang. Biarlah kasih karunia-Mu yang mengiringi hidup mereka. Berkati jemaat kami yang dalam keadaan sakit, Tuhanlah kiranya yang menjaga dan menopang, memberikan kesembuhan, agar mereka tetap percaya akan kuasa dan kebaikan Tuhan melalui upaya pengobatan yang diberikan. Kami juga berdoa kepada-Mu ya Bapa, kepada perjalanan gereja kami, mulai dari setiap program pembangunan, pelayanan kategorial, dan persiapan dalam perayaan Natal kami, dan persiapan kami ya Tuhan untuk melaksanakan rapat kuliah, apa yang akan kami kerjakan di tahun 2023 yang akan datang. Tolong berkati kami ya Tuhan, tolong berkati setiap program yang akan kami laksanakan. Kiranya itu
itu dapat menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati juga bangsa kami, berkatilah para pemimpin gereja kami, berkatilah saudara kami yang merasakan ketidakhadiran di tengah-tengah dunia ini. Bahkan yang dalam bencana alam, kasihanilah mereka. Bahkan orang-orang yang tidak dapat merasakan seperti apa yang kami rasakan pada saat ini. Kemurahan-Mu yang menyertai hidup mereka dan mengajari kami menjadi anak-anak Tuhan yang bermurah hati. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ini kepada tangan pengasihan. Kami tidak tahu apa yang terjadi ya Tuhan, tapi kami meyakini dan percaya Engkau adalah Allah yang besar yang memampukan kami, dan kami menang melalui hari-hari kami di dalam Engkau. Inilah doa kami dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 381 ayat 1. Kami mengumpulkan persembahan kita ke depan untuk komite HIPH Akademi. 383. Thank
kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umatmu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami sampaikan kepada mahasiswa biologi Bung Asia